Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras ala Kiai Bedes, dan salam rahayu. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Kiai Bedes dalam episode studi agama-agama atau Interreligious Studies. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan episode sebelumnya yang menyebutkan tentang dampak dari kebijakan entry barrier atau kebijakan politik agama di Indonesia, saya terlebih dahulu ingin merespon harapan dari sahabat yang mengatakan bagaimana memahami religiusisasi dalam bahasa yang tidak terlalu akademik atau dalam bahasa yang lebih populer sehingga dapat ditangkap oleh publik secara umum. Religiusisasi dalam bahasa yang amat sederhana dapat dipahami sebagai upaya membuat standar definisi tentang agama yang kemudian standar itu menjadi patokan oleh negara untuk menyebut satu kepercayaan layak disebut sebagai agama atau tidak. Dan kebetulan dalam konteks Indonesia, standar sesuatu kepercayaan dianggap sebagai agama apabila pertama memiliki konsep ketuhanan, yang kedua memiliki wahyu atau kitab suci, yang ketiga memiliki konsep kenabian, dan yang keempat memiliki umat di banyak negara. Nah, dengan standar ini kemudian digunakan untuk mengukur apakah kelompok-kelompok kepercayaan memiliki konsep itu, dan kesimpulannya ternyata negara menganggap bahwa kepercayaan tidak punya konsep itu, dan sekalipun punya konsep itu dianggap sebagai proses sinkretik atau pembauran dan lain sebagainya. Padahal konsep sinkretik itu menurut Becker dianggap sebagai mekanisme pertahanan kelompok-kelompok kepercayaan lokal dari serbuan agama-agama yang lebih besar dan lebih sistematik dalam menyusun kerangka teologisnya. Bagaimana memahami agama lokal dalam konteks ini? Secara teologis, agama lokal hanya bisa dipahami oleh mereka atau agama-agama besar yang memiliki kesadaran bahwa tidak satu pun bangsa di dunia ini yang tidak pernah disapa oleh Tuhan. Walaupun secara sains konsep ketuhanan itu sebagai produk dari halusinasi. Tetapi bagi orang-orang beragama lokal sesungguhnya punya konsep ketuhanan yang bagi mereka dianggap sangat jelas. Bagi kelompok Parmalim misalnya di Sumatera Utara menganggap konsep adikodratinya atau konsep yang segala maha itu disebut sebagai Tuan Mula Jadi Nabolon. Di Mentawai untuk agama Arat Sabulungan menyebut konsep ketuhanan mereka disebut sebagai Ulau Manua. Bagi sahabat-sahabat kita masyarakat Dayak menyebut Tuhan mereka sebagai Jubata atau Debata. Dan demikian juga saudara-saudara kita Sunda Wiwitan atau kelompok agama lokal di Jawa Barat atau orang-orang Sunda disebut sebagai Gustino Agung dan lain sebagainya. Artinya apa? Jika kelompok-kelompok agama besar terutama yang disupport oleh negara itu menyadari ternyata agama lokal pun sesungguhnya punya konsep tentang Tuhan. Cuman memang dalam sebutan yang berbeda. Yang kedua, apakah agama lokal itu memiliki konsep wahyu atau yang kemudian dibakukan menjadi kitab suci? Kalau kita lacak, sebenarnya kata wahyu dalam bahasa akademik disebut sebagai pesan kosmik. Dalam masyarakat Jawa disebut wangsit atau pesan
dari adik kodrati. Kesadaran itu dia tiap-tiap kelompok, terutama karena negara Indonesia, bahkan nenek moyang orang Nusantara itu dari awal memang sudah sangat religius. Mereka punya pengalaman yang menurut Rudolf Otto dalam pengalaman yang Numenius Mysterium Tremendum et Fascinosum, yaitu pengalaman akan sesuatu yang menakutkan namun dirindui sebagai yang akan dimana masyarakat manusia akan menuju dan berasal, atau yang dalam konteks bahasa Jawa disebut Tuhan sangkan paraning dumati. Jadi lagi-lagi jika dilihat dari konteks ini, agama lokal atau kepercayaan lokal sesungguhnya sudah memenuhi prasyarat sebagai agama seperti yang dibayangkan dalam agama-agama Abrahamic religion, untuk meminjam termnya Jane Monique Atkinson seperti kita bincangkan pada minggu lalu. So, kita akan lebih lanjut membicarakan tentang bagaimana sih dampak diskriminasi karena ada suatu kecenderungan untuk memonopoli definisi dengan ukuran-ukuran dari luar, sementara dalam konteks lokal itu diabaikan demikian adanya. Episode ini kita akan penggal di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekilapan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam waras Allah Kiai Bedes.